Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat berhari Minggu, salam sehat berlimpah berkat. Hari Minggu Paskah yang kelima tahun C, tanggal 18 Mei 2025, saya mengajak saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Yohanes bab 13 ayat 31 sampai 33a, dilanjutkan ayat 34 sampai 35. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam perjamuan malam terakhir, sesudah Yudas meninggalkan ruang perjamuan, berkatalah Yesus kepada para murid yang lain, "Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sesaat lagi aku ada bersama kamu. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kutipan Injil hari ini, Yesus menegaskan satu hal ini. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Dari saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, perintah ini berbeda dengan, maksud saya berbeda tekanannya dengan perintah hukum kasih yang pernah Yesus sampaikan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Karena perintah ini sudah diketahui umum. Dan tentu saja sudah diundangkan sejak perjanjian lama. Maka Yesus di sini memberikan tekanan, aku memberikan perintah baru. Bukan meniadakan yang sudah atau yang sudah ada, tetapi memberikan tekanan yang berbeda. Karena ini khusus untuk para murid dan untuk orang-orang yang sudah mengikuti Yesus, tentu saja termasuk kita. Kebaruan dari perintah yang disampaikan Yesus dalam Injil hari ini, saudara-saudari, adalah bahwa ukuran saling cinta itu diberikan. Apa ukurannya? Apa yang dikatakan Yesus? Sama seperti aku mengasihi kamu. Artinya sama seperti Yesus yang mencintai kita. Dan tujuan dari perintah ini juga disampaikan dengan amat jelas, yaitu supaya semua orang tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Jadi kasih di sini menjadi identitas atau ciri khusus para murid Yesus atau ciri khusus umat Kristiani. Untuk itulah saudara-saudari mengapa Paus Fransiskus pernah mengatakan demikian. Kasih merupakan kartu identitas seorang Kristen. Satu-satunya dokumen yang berlaku untuk mengidentifikasi kita sebagai orang-orang Kristen. Benar apa yang dikatakan almarhum Paus Fransiskus. Ukuran kasih antara para murid dan antar umat beriman yaitu seperti Kristus telah mengasihi kita, yaitu mau saling melayani, mau saling berkorban. Jadi kasih itu bukan hanya diletakkan pada kedekatan,
bukan hanya diletakkan pada orang-orang yang satu circle, satu kelompok, satu komunitas, teman-teman sepergaulan saja, teman kumpul, tapi ada keterlibatan, ada kesediaan untuk saling membantu. Kalau Santo Paulus, dia menjabarkan kasih seperti Kristus itu dengan amat sangat jelas. Apa yang dikatakan Paulus, saudara-saudari, dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, bab 13 ayat 4. Paulus katakan begini, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah atau tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Saudara-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Kalau kasih itu dilaksanakan, dihidupi, dihayati, dipraktekkan, maka orang akan tahu bahwa kita ini murid Kristus. Sebaliknya saudara-saudari, kalau kasih itu tidak dilaksanakan, tidak dihidupi, maka gereja sebagai persaudaraan sejati Yesus itu sulit dikenal. Sebab kartu identitasnya yaitu kasih tidak ada. Memang saat ini saudara-saudari banyak sekali kelompok-kelompok persaudaraan muncul di mana-mana. Paguyuban, komunitas, kelompok kategorial dalam gereja sendiri. Sehingga umat sulit membedakan manakah kelompok persaudaraan yang benar-benar sejati, manakah yang sekedar kelompok saja atau bahkan tiruan. Banyak yang sudah terkecoh dengan kelompok atau paguyuban atau komunitas, kelompok kategorial yang besar, yang menyanyikan lagu-lagu pujian dan membuka kitab suci di tengah-tengah lapangan, di jalan-jalan dan sebagainya. Ada juga orang yang mencari kelompok persaudaraan yang suka memberi bantuan, beasiswa, baksos di mana-mana, dan menjanjikan hal-hal semacam itu. Karena orang mengira bahwa kelompok persaudaraan macam inilah yang dicari. Kita pun lalu bertanya-tanya, kelompok persaudaraan Kristus yang bercirikan kasih, pelayanan, dan pengorbanan itu yang mana? Manakah? Sepintas atau sekilas kelompok persaudaraan itu hampir sama. Beda-beda tipis. Namun di antara kelompok-kelompok yang mengaku diri pengikut Kristus itu, kelompok persaudaraan sejati yang berdasarkan saling mengasihi hanya terdapat pada kelompok yang mempersatukan diri dengan sumber kasih sejati, yaitu Kristus, di dalam Ekaristi. Karena dengan ikatan dengan Ekaristi inilah semangat kasih pelayanan, semangat pengorbanan itu dapat dipertahankan. Dan rohnya, spiritnya kita senantiasa hidupi. Sehingga pelayanan dan kegiatan itu muncul dari iman. Muncul dari iman, maka semangat saling mengasihi ini muncul dari semangat mengasihi Kristus. Kasihilah seperti aku telah mengasihi. Dari saudara umat beriman terkasih, sulitnya lagi dalam gereja Katolik. Muncul kelompok-kelompok, paguyuban-paguyuban, kelompok-kelompok kategorial yang memakai nama Katolik. Sehingga orang punya kesan pasti ada semangat Katolik di dalamnya yang dapat diharapkan. Seperti adanya pelayanan atau pengorbanan. Namun ternyata tidak selalu demikian. Justru kadang-kadang lembaga Katolik yang bergerak di bidang pelayanan masyarakat, pelayanan sosial, ada yang kadang dikenal sebagai kelompok yang eksklusif. Atau lembaga-lembaga sosial Katolik, lembaga pendidikan, dikenal sebagai lembaga yang mahal,
Juga nampak adanya persaingan antar lembaga yang satu dan yang lain, sehingga ciri pengikut Kristus sebagai persaudaraan lalu diragukan. Sadar atau tidak sadar, saudara-saudari, sebetulnya sangat kelihatan. Di antara paguyupan-paguyupan, di antara kelompok-kelompok kategorial, ada nuansa persaingan. Entah kentara atau secara samar-samar. Ada bau-bau eksklusif di sana. Demikian pula nampak banyak sekali organisasi gereja nih, saudara-saudari, yang terdiri dari orang-orang muda ataupun orang-orang tua Katolik, baik yang dari desa maupun yang ada di kota. Kalau diamati betul-betul, ternyata belum mencerminkan persaudaraan dalam Kristus, meskipun memakai nama Katolik. Mengapa? Karena kegiatan umat banyak yang bersifat ritual, doa-doa, ibadah, atau kumpulan kelompok. Ada yang namanya arisan, ada kelompok yang berdasarkan hobi, ada yang berdasarkan seni, ada kumpulan musik dan sebagainya. Mengapa belum mencerminkan persaudaraan sejati yang diharapkan oleh Tuhan Yesus sendiri? Karena motivasi atau dasar perkumpulan ini bukan motif iman dan bukan merupakan pelayanan dan jawaban atas keprihatinan yang ada di tengah masyarakat. Tapi hanya sekedar ikut arus masyarakat saja agar nampak ada kegiatan, nampak ada sebuah paguyupan, nampak ada sebuah perkumpulan. Ada kumpulan musik Katolik misalnya, saudari-saudara. Tapi mereka tidak pernah menyanyikan lagu-lagu rohani atau lagu-lagu gereja, atau membuat lagu-lagu yang bersifat religius. Karena mereka sendiri tidak memiliki penghayatan ajaran iman yang menjadi inspirasi lagu. Kelompok semacam ini kalau harus menyanyikan lagu gereja, harus dibayar. Dan yang sangat disayangkan bahwa kelompok ini kadang-kadang justru jarang hadir di gereja. Banyak beraktivitas keluar. Saudara-saudara umat beriman terkasih, memang di dalam praktek membangun persaudaraan sejati berdasarkan saling mengasihi seperti Kristus, yaitu dengan semangat pengorbanan, semangat pelayanan, dan mau saling memaafkan, itu gampang-gampang sulit. Bahkan gerakan-gerakan rohani yang muncul dalam gereja paroki pun sulit untuk menetapkan atau menerapkan prinsip pelayanan, prinsip pengorbanan, dan apalagi prinsip pengampunan. Ada kumpulan atau kelompok lingkungan yang mengajak anggotanya untuk berdoa, kelompok basis. Tapi ada banyak yang tidak mau hadir dengan alasan tempat kegiatan doa atau ibadah itu ada di tempat orang yang tidak mereka sukai. Atau ada yang tidak mau hadir karena tempatnya jauh dan sulit. Atau karena memang sangat malas, tidak punya kepedulian. Dari hal-hal kecil macam ini, saudara-saudari, itu dapat menunjukkan bahwa untuk menjalin persaudaraan sejati dengan semangat pelayanan, semangat pengorbanan itu masih sulit. Dari saudaraku umat beriman terkasih, Tuhan Yesus memaksudkan agar persaudaraan sejati yang dibangun karena saling mengasihi ini dapat menjadi kesaksian bagi dunia, dapat menjadi kesaksian di tengah masyarakat yang sangat plural, bahwa persaudaraan ini sungguh-sungguh, bahwa dari semangat persaudaraan yang dipraktekkan, dihayati ini, sungguh-sungguh kelihatan bahwa kita ini murid-murid Kristus. Maka persaudaraan ini bukan hanya persaudaraan yang formal saja,
Misalnya sebagai paroki yang bagus secara administratif, organisasi Katolik yang bagus strukturnya, lembaga yang bagus manajemennya, bukan formalnya saja, tetapi benar-benar dapat dihayati dan diterima oleh masyarakat umum. Sehingga dapat meyakinkan bahwa gerakan ini memang didasari oleh kasih Kristiani. Unsur yang sangat penting yaitu adanya kesediaan untuk saling menerima, kesediaan untuk saling mengampuni, kesediaan untuk saling melayani, dan adanya kesediaan untuk saling berkorban, lalu menjadi sangat penting untuk kita jadikan bahan permenungan. Semoga saudari-saudara, berdasarkan inspirasi firman hari ini, kita diteguhkan untuk membangun komunitas kasih di tengah dunia. Membangun persaudaraan sejati di antara kita sehingga menjadi suatu kesaksian bagi dunia bahwa kita sungguh murid-murid Kristus. Nama Tuhan dipermuliakan dan semakin banyak orang yang diselamatkan. Selamat berhari Minggu, selamat mengasihi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau mengasihi kami dengan semangat kasih, dengan pengorbanan yang luar biasa, bahkan mati di salib untuk kami. Semua itu karena kasih. Kuatkanlah kami agar dengan inspirasi firman-Mu hari ini kami diteguhkan untuk membangun keluarga sebagai komunitas kasih, membangun lingkungan wilayah, paroki, membangun masyarakat dengan disemangati didasari oleh kasih Kristiani. Semoga dengan demikian nama-Mu semakin dipermuliakan sekarang dan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, skala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.